Senang bekerja bersama Rapi Film dengan Pak Sunil dan Pak Sundar dan Pak Gup. Tentunya karena memang mereka ini beliau-beliau ini sangat visioner ketika memang pengen membuat film horor yang seperti apa gitu, dan mereka juga sangat tahu bagaimana mengukur kemampuan saya sebagai sutradara dengan genre horor yang seperti apa yang pengen saya bikin sebenarnya gitu. Itu kenapa kemudian mereka memberikan ruang yang sangat luasa bagi saya untuk bermain gitu ya. Waktu maghrib adalah cerita yang memang secara core cerita berkisah tentang hidup anak-anak kecil gitu, dan jadi kayak saya menempatkan diri sebagai anak kecil yang pengen punya banyak mainan yang saya lakukan di waktu maghrib dua ini gitu. Terus saya minta sama papa saya, pak saya main-main nih. Iya. Terus dikasih deh sama bapak. Dibolehin, yang gitu. penting maghrib pulang gitu ya. Yang penting maghrib pulang gitu. Makanya saya langsung main-main kayak ya apa yang kalian lihat di layar gitulah kira-kira gitu. Baik, sebelum ke jajaran cast terakhir mungkin ke Mas Tata, ini terkait pemilihan jajaran cast yang terlibat di waktu maghrib 2 seperti apa Mas, terutama ke karakter Hansip ini kan jadi menyambung juga nih Mas. Pada dasarnya memang kami tidak memilih mereka, tapi naskah yang memilih mereka sih. Yes, tepuk tangan dong teman-teman. Karena nggak tahu, ini kayak jadi semacam keajaiban yang muncul dari setelah kita mengembangkan cerita, kami banyak diskusi, kami menulis naskah tuh pelan-pelan ketika kita nulisin by scene, adegan demi adegan tuh langsung kayak kebayang muka-muka mereka aja sebenarnya gitu. Bagaimana kita akan memilih Adi yang dewasa, bagaimana kita memilih Yogo, Wulan, Dewo dan juga trio penghibur ini gitu, terus juga Endro gitu, semua itu bener-bener kayak langsung udah masuk dalam bayangan kami aja gitu. Makanya begitu kemudian tetap kita punya sistem screen test, kita tetap punya sistem casting, tapi kita sama-sama sudah tahu apa yang akan kita lakukan dan siapa yang akan kita pilih tentu saja, karena dari awal sudah ada nama-namanya gitu. Yes. Gitu sih. Jadi Mas Beo karakternya memilih jajaran aktor yang ada di sini ya. Iya, kurang lebih begitu. Tepuk tangan buat Mas Tata, terima kasih Mas Tata. Kita ke jajaran cast yang pertama, kita ke trio yang luar biasa ini, ya kan? Bulaji, Mas Tope, Mas Bagas, dan juga Mas Sadana Agung. Tepuk tangan dong untuk mereka bertiga, teman-teman. Sangat terhibur dengan penampilan kalian, tapi di sini kita pengen tahu ada bagian lucu apa, atau mungkin di dalam prosesnya ada spontanitas yang kalian bertiga akhirnya keluarkan nggak? Mas Bagas dulu, silakan Mas Bagas. Halo. Di sini kalem ya? Spontanitas sih banyak ya sebenarnya, karena kita banyak brainstorming ya, diskusi untuk mengenai dialog yang bakal kita bawain. Ini jatuhnya gimana, Mas Dana gimana, Nopeng gimana. Jadi banyak saling berbagi pikiran buat nentuin ini mau dibawa kemana nih larinya nih. Tentunya tetap banyak spontanitas yang terjadi sih, kadang celetukan-celetukan yang nggak terduga, kadang keluar gitu aja. Yes, tapi bertiga jadinya sering ngobrol ya untuk masing-masingnya ya. Pasti sering ya. Terutama Mas Dana nih, Mas Dana yang selalu jadi titik tengah buat kita semua buat mau di kemana ini. Mungkin Mas Dana bisa menjelaskan. Luar biasa. Gimana Mas Dana, aku boleh dijelaskan gimana? Iya, seperti yang dibilang Bagas tadi ya, Mas Tata juga ngasih ruang sih Mas. Setiap kali ada adegan sesuatu, sejujurnya sih secara naskah dari Mas Tata juga udah dibangun untuk diisi komedinya tuh enak banget gitu. Ya. Jadi ketika kita mau ngembangin juga makin enak lagi. Akhirnya ya ruangnya nyaman sekali gitu. Meskipun sih saya di awal sempat ngira kayak, saya diundang lagi pasti buat ngisi actionnya nih gitu. Wih sih. Tapi ada actionnya, ada intens sekali. Maksudnya dipakai gitu kemampuan bela diri saya, Oke. gitu lah gitu. Cuman ternyata sama Mas Tata tahan dulu itu, sisi itu tahan dulu. Tadi belum selesai Mas Dana, karena Mas Dana di sini dari waktu maghrib pertama, di waktu maghrib kedua juga ada sama-sama berperan sebagai Hansip. Iya. Nah itu gimana pada saat dipercaya sama Mas Sunil, Mas Sundar dan Mas Tata? Waktu dikontak Mas Tata di awal sih ketika dan apa kabar, saya langsung jawab kosong Mas, siap. Saya standby gitu, saya udah tahu pasti ini. Padahal baru apa kabar ya? Udah apa kabar, udah langsung tahu saya udah. Waktu maghrib 2 ini sangat kebayang gitu. Apalagi ketika kepercayaan sih jadi kepercayaan besar lah buat saya dari Mas Tata sebagai, kamu ini jadi apa Mas? Jadi Hansip lagi.
ini timelinenya kapan? 20 tahun lagi. Wah, jadi tua saya pikir kan. Ternyata jadi anak saya sendiri. Kalau yang satu namanya Pak Amin, yang kedua Pak Aman, artinya saya masih ada jatah Amin, Amon, sama Umun ya. Jadi waktu maghrib 345 ya Pak ya. Standby, udah standby. Udah standby ya? Udah standby. Ada jatah 3 nama lagi masih lumayan. Tapi ada yang bisa tebak nggak perbedaannya ansip di waktu maghrib 1 dan 2 apa? Bener ya. Itu sebenarnya habis makan Bu, jadi cuman nggak di. Tepuk tangan dong buat Mas Saudara Agung, terima kasih. Ke Mas Tope, gimana Mas Tope? Karena tadi ada adegan intens juga kan Iya, Mas, di ya. sini. Ini gimana Mas ngobrol acting dengan didirect oleh Mas Tata dengan teman-teman cast yang lain? Senang saya ini jadi bagian dari film Waktu Maghrib 2 ini senang. Apalagi sutradaranya Pak Tata, Mas. Wih, Sutradara idola saya. Saya dari kecil lahir langsung Tata. Saking saya cintanya sama Pak Tata. bukan Oe ya. Saya dari kecil udah minta ditimain Tata Tata. Dan ternyata pada saat di lokasi gimana di direct sama Mas Pak Tata? Tata ini saya pikir, saya kan takut loh, geter loh. Pak Tata sutradara box office loh Mas. Iya. Apakah saya nanti akan dikakat kurang ini? Ternyata saya diberi ruang Mas. Wes. Saya bisa leluasa main. Nopek, mantap. Saya besar kepala. Ceritain dong, ada pengalaman seru nih kata Bagas nih. Saking saya sering dipuji Pak Tata sampai saya lalai. Ada satu scene saya retake 20 kali. Terlalu gak bagus dipuji. Retake sampai kru itu capek. Gitu Mas. Tapi pengalaman syutingnya menyenangkan dan ketagihan ya syuting sama Rapi Film sama Mas Tata. Ketagihan saya. Jadi kalau Mas Dena tadi ada beberapa Kesempatan. lagi, Amin, Aman. Ada 6 Mas Dena mana? Yang Iya. orang tuh Oman Mas. Oman. Gak suka memang saya. Tepuk tangan buat Mas Tope ya, terima kasih. Kita ke Omar Daniel nih sebagai tokoh yang dulu pernah ada. Kita pengen tahu ke Omar gimana risetnya saat dipercaya memerankan Adi dewasa gitu. Riset yang pertama ngobrol seberapa jauh sama Mas Tata untuk karakternya. Silakan Omar. Ya, selamat sore semuanya. Untuk riset Mas Tata sebenarnya seperti yang dibilang tadi juga, Mas Tata itu membebaskan sekali, kasih kita ruang begitu besar untuk bisa explore acting, terus juga untuk develop karakter kami masing-masing juga. Walaupun memang ada cerita di Waktu Maghrib 1 tentang Adi kecil, Ya. tapi Mas Tata tidak mengharuskan saya untuk mengikuti 100% gerak-gerik atau kayak body language-nya Ali Fikri, yang waktu itu diperankan oleh Ali Fikri. Ya. Jadi Mas Tata kasih ruang begitu luas, yang penting baggage dan emosinya masih sama, karena memang karakter Adi ini membawa baggage dari masa lalunya yang memang cukup kelam, trauma yang mendalam yang dia bawa ke Waktu Maghrib 2 ini tadi. Tapi tidak diharuskan untuk sama persis atau ada cirinya, karena 20 tahun kan waktu yang cukup lama untuk seseorang bisa berubah ya, apalagi dia juga sudah keluar kota, dia sudah bertemu banyak orang, sudah bekerja dan lain-lain. Itu sih kalau untuk riset. Untuk risetnya, Ya. pasien nonton ulang Waktu Maghrib 1, lumayan nonton ulang, terus aku juga sempat riset teman kebetulan yang psikolog dan bertanya tentang latar belakang orang yang biasa memiliki trauma itu seperti apa pembawaannya. Selain itu juga lihat interview lewat YouTube karena memang kemarin cukup singkat waktunya untuk persiapan, jadi nggak sempat untuk riset langsung ke mereka yang pernah mengalami, mungkin jadi lebih ke riset dari YouTube gitu sih. Ya, bermain dengan teman-teman cast anak-anak yang luar biasa ini gimana Bang pengalamannya Bang? Seru banget pastinya. Aku banyak bermain sama anak-anak di sini dan mereka tuh banyak banget ngasih aku insight juga sih sebenarnya. Kayak aku banyak ngambil inspirasi dari mereka, energi positif mereka yang luar biasa. Sampai malam pun masih semangat. Kita yang udah ngantuk misalnya udah lemes atau segala macam, tapi ngeliat mereka yang masih aktif tuh jadi kayak kita harus punya energi yang sama gitu. Wow, Omar Daniel. Tepuk tangan dong untuk Omar Daniel. Mas Tata mau menambahkan mungkin terkait Seumuran yang soalnya. Iya, benar. Betul, Depan itu seumuran semua. Seumuran banget. Tadi masalah riset sampai ke psikolog, Mas Tope saya lupa tadi risetnya sampai mana? Kan Omar Daniel tuh sampai ke psikolog gitu Mas Tope. Ya Mas Denar. Saya riset. Riset ya. Gimana risetnya gimana boleh ceritakan gitu karakternya? Saya menonton Waktu Maghrib 1 Mas. Saya melihat, oh seperti ini, keren. Terus saya risetnya,
Mas Dan iya Mas Dan. Saya bisa tidak bertanya kepada senior, karena beliau main di waktu maghrib. Betul, langsung aja. Ya kan, dia pengalaman Mas. Iya. Jadi sebelum syuting, besoknya syuting tuh malam saya ngobrol-ngobrol di talk Mas. Di Karakter yang harus saya bangun seperti apa? Terus saya bawa ke lokasi, kata Pak Tata, jadi dirimu sendiri. Terima kasih Mas Tome. Luar biasa. Kita ke Muzaki, Ramdan. Muzaki, kita pengen tanya Muzaki gimana dalam karakter di sini karena banyak adegan intens yang diperankan oleh Muzaki. Silakan Muzaki. Selamat sore semuanya. Terima kasih sudah hadir dan nonton film Waktu Maghrib 2. Waktu Maghrib 2 bisa dibilang proyek terseru yang pernah aku mainkan dan karakter terseru yang pernah aku mainkan karena eksplorasi karakternya tuh besar banget dan aku berterima kasih sama Om Tata, Pak Sunil dan Pak Sunar udah kasih aku kesempatan ini, kesempatan yang sangat-sangat besar buat aku explore karakter segila mungkin karena 80% Endro yang aku mainkan adalah Endro yang kesurupan dan aku baru pertama kali dapat karakter kesurupan dan bunuh-bunuh orang. Aku sangat menikmatinya. Untuk karakter Endro. Untuk karakter Endro. Dan karena sejauh ini aku bermain film dan di film horor aku selalu jadi korban dan akhirnya aku nggak jadi korban. Itu dia poinnya, Muzaki. Pertama kali aku jadi yang membunuh-bunuh dan pertama kali juga aku pakai prostetik di film ini untuk dahi dan pipi aku. Prosesnya sangat menyenangkan, technical tapi fun banget syutingnya. Kata best. Yes, Muzaki Ramdan, terima kasih. Ke Sultan kita, kalau Sultan gimana Sultan? Silakan. Gimana ya? Pendalaman karakter aku di sini sih aman-aman aja sih ya, karena karakter Yogo ini sama banget sama aku. Karena Om Tata ini membebaskan semua case untuk memilih karakternya tersendiri gitu. Jadi ya lebih mudah lah untuk mendalami karakternya karena karakter Yogo ini sama aku. Keseruannya gimana, boleh ceritakan nggak? Keseruannya semuanya seru sih, karena syuting ini saya so fun ini seseru ini dan ada satu adegan yang aku pakai kamera rig dan itu menantang banget karena kameranya itu berat dan challenging lah. Yes, kamera rig juga Muzaki mau menambahkan, silakan Muzaki. Aku mau nambahin sebebas apa Om Tata ngasih kita ruang tuh sampai bahkan rambut aku yang mulet itu tuh aku dikasih ruang kayak Om Tata aku boleh ngasih ide nggak? Kan Endro nih tengil ya, aku boleh nggak dimulet? Terus boleh, sebebas itu sih. Yes, itu dia dukungan dari saudara memberikan kepercayaan ke pemain ya. Terima kasih Muzaki, Sultan terima kasih. Kita ke Anantia kira juga. Anantia, tepuk tangan dong buat Anantia, tampilannya sangat luar biasa. Gua nanti yang itu aja. Gimana Anantia mau eksplor karakternya di sini? Anantia silakan. Mau eksplor karakternya seperti apa di sini, silakan. Sebelumnya terima kasih untuk Om dan Tante Media yang sudah datang dan sudah nonton. Tante Terus Media. juga terima kasih sama Om Tata, sama Pak Surya dan Pak Sunar. Karena Jadi nanya prostetik. ini satu ruangan buat aku bisa bermain di film Waktu Maghrib 2 ini. Karena juga bersama seperti teman-teman yang tadi, di sini aku sangat banyak explore. Di sini aku memerankan dua karakter yaitu Wulan biasa dan Wulan kesurupan. Dan menurut aku cukup menantang karena aku harus memerankan sebuah karakter kesurupan tanpa pakai prostetik kayak teman-teman yang lainnya, tapi aku udah harus kelihatan serem. Terus juga di sini aku pakai sling, terus juga harus berbahasa Jawa, jadi itu juga sangat menantang buat aku. Tapi jadi pengalaman yang seru dan baru banget buat aku. Anantia Kirana, terima kasih Anantia. Kita ke Gazi, kalau Gazi boleh ceritain dong Gazi gimana keseruannya selama syuting dan kamu gimana untuk karakternya? Syutingannya emang seru banget. Jadi dari pertama kita reading, aku masih belum kenal sama Anantia, terus sama Muzaki juga aku udah kenal tapi nggak terlalu dekat. Tapi kita emang udah tiba-tiba langsung akrab banget. Terus sama om yang lain juga langsung akrab banget semuanya. Om ya. Iya benar. Iya kakak katanya kakak. Iya kakak ini juga. Terus ada adegan tadi yang aku dikejar-kejar sama Endro CS. Nah itu kita ngelilingin desa. Terus aku emang takut beneran, aku sama Sultan emang takut beneran karena Muzaki sama teman-temannya juga udah pakai prostetik, ngejar-ngejar, teriak. Emang takut beneran, ini juga aku ngomong di depan takut ini sebenarnya.
Lucu. Iya, berarti itu ada yang kamu rasakan, takut, ketakutan, ketegangan itu juga ada di sana ya, suasananya ya, jadi pendukung ya. Terus aku juga mau makasih sama Om Tata, Pak Sunil, Pak Sunar udah ngasih aku kesempatan. Terus makasih juga untuk kakak-kakak, Om, Tante Media yang udah datang. Semoga suka sama filmnya. Kasih tepuk tangan dong, terima kasih. Kita berikan kesempatan sekarang ke teman-teman media, dibantu oleh teman-teman dari The Publicist. Silakan, di mana boleh angkat tangannya? Ya, boleh Mbak Lucy, silakan. Boleh sebutkan nama, media dan pertanyaannya. Oke.